Bagaimana kesiapan kita untuk bisa menuju ke smart manufacturing, Pak? Ya. Nah, smart manufacturing ini kan otomatis berkaitan juga dengan otomatisasi, lalu digitalisasi, efisiensi. Nah, di sektor mesin perkakas ini perubahan seperti apa yang paling terasa dalam smart manufacturing ini? Asimbi selalu mempersiapkan ke arah teknologi-teknologi ke IoT dan digitalisasi, termasuk kita dibina oleh Kementerian Perindustrian dengan program Revolusi Industri 4.0 dan juga pengembangan PD 4.0. Itu kita juga sudah mempersiapkan SDM kita membangun industri untuk precision tool itu dengan menambah kapasitas mesin-mesin. Dan itu mesin-mesin itu memang akan mendukung program digitalisasi smart manufacturing. Karena memang sekarang ini tuntutannya di industri besar itu sudah berbasis teknologi IoT semua. Sistem proses kontrol produksi dari sejak di anggota kami itu sudah dikontrol dengan teknologi ERP. Jadi sudah kontrol dari proses material, proses tidak boleh ada barang NG atau delivery time telat. Itu sudah menjadi suatu tantangan dan kita sudah mengikuti cara-cara seperti itu. Tapi teknologi itu kan pasti berdampingan juga dengan biaya yang cukup mahal, SDM yang apakah sudah siap atau belum. Nah, bagaimana menyiasati setiap tantangan ini? Mungkin mulai dari satu-satu, Pak, dari biaya dulu. Bagaimana transisinya dari yang semua serba manual sekarang otomasi? Nah, dari proses itu kita mendukung program dari Kementerian Pendidikan yang selalu mendukung program magang bertambah juga. Jadi kita juga memanfaatkan SDM yang bagus dari Politeknik, dari SMK, magang di tempat kita, praktek ini di tempat kita, tanpa kita juga mengeluarkan biaya yang besar kalau kita merekrut karyawan baru. Itu pertama itu. Kedua, bagaimana fasilitas-fasilitas yang ada di pemerintah yang canggih-canggih, kita juga bisa memakai fasilitas itu. Contohnya kalau kami mesin tool, di ITB ada pusat pengembangan teknologi industri yang mesin-mesin CNC-nya ada 5 aksis. Alat kualitinya ada CMM yang canggih. Itu bisa dipakai juga. Dan itu tentunya akan mengurangi biaya kos buat kita memakai fasilitas yang canggih tanpa kita harus beli. Itu ada sinergi kolaborasinya dengan pihak kampus. Oke, menarik Pak jika berbicara tentang kolaborasi apa Pak yang akhirnya dilakukan dari asosiasi bersama dengan pemerintah, lembaga untuk bisa meningkatkan dan makin dekat lagi dengan adanya smart manufacturing, Pak? Pertama, kita selalu diberikan kesempatan Kementerian Perindustrian untuk melakukan adanya training of trainer buat operator-operator atau level foreman supervisor untuk belajar lagi mengadop teknologinya. Dan itu diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian khususnya di Indonesia Manufacturing Center di Pleret Purwakarta. Dan juga kadang-kadang dilakukan di Pusat Pengembangan Teknologi Industri di ITB Bandung. Itu kita diberikan kesempatan mengupgrade, menaikkan ilmu kita dengan fasilitas pemerintah. Tapi syaratnya memang harus ikut terus. Level skill kompetensi keahlian, mereka rata level 4 bisa naik level 5. Bisa lagi level 7. Itu sudah mengikuti smart digital manufacturing. Kemampuannya akan bertambah. Itulah satu keuntungan buat kami ya. Kami tentu sangat berterima kasih ya dengan kebijakan pemerintah itu. Oke. Dalam kacamata global, Pak, bagaimana posisi perkakas Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain, katakanlah dari Thailand, Malaysia, Vietnam, dan bagaimana kekuatan daya saing dari hasil lokal kita, Pak? Kita belajar dari case bagaimana dulu pindahnya industri Jepang ke Thailand ya. Mungkin kita satu langkah memang Thailand lebih menjadi base produksinya untuk otomotif. Tetapi kita juga kebagian juga adanya produksi dari grup-grup yang memang waktu membangun industri manufakturnya. Ada kita dulu bikin industri mesin perkakas Indonesianya, ada di Pindad bikin mesin toolnya, di Kerawang ada Texmakunya. Itu juga kita membangun industrinya tidak kalah ya, karena kita juga dulu udah ekspor produk spesial mesin dan komponen besi ke Malaysia. Cuman di perjalanannya memang kita harus terus melihat potensi apa nih yang bisa kita kerjasamakan karena harus ada sinergi kolaborasi karena semuanya tidak bisa sendiri-sendiri. Kita akan meningkatkan kemampuan IKM untuk bisa menjadi komponen pendukung presisinya bisa naik kelas. Mungkin sekarang ini average masih sekitar 1.000 IKM ini, kita pengen 1.500, mungkin ke 2.000 bisa mengimbangi kondisi Thailand lah gitu.
Oke. Itu yang menjadi target ke Dan depan. mungkin juga akan menjadi penutup Pak, bagaimana dukungan pemerintah terhadap perkembangan ataupun kemauan dari industri permesinan ini untuk menuju ke digitalisasi. Apakah sudah ada insentif khusus atau mungkin regulasi yang mempermudah investasi? Asimpi sangat bersyukur, berterima kasih kepada Kementerian Perindustrian yang memang melakukan banyak program-program, tidak hanya tech holiday, tapi melakukan program yang unggulannya berbentuk restrukturisasi mesin. Bagi anggota-anggota kami yang akan melakukan investasi, bisa mengajukan ke Kementerian Perindustrian dengan memakai produksi dalam negeri. Itu dapat potongan 30%, itu luar biasa. Dan kita juga sering dibantu juga adanya kegiatan-kegiatan link and match, business matching, dan juga ada band matching juga oleh Kementerian Perindustrian difasilitasi ke industri besarnya. Itu luar biasa. Terakhir juga pemerintah memberikan kerjasama dengan pihak Jepang terakhir itu untuk teknologi ERP-nya. Teknologi alih data dari proses data awal sampai akhir terdigitalisasi. Itu luar biasa. Dan memang itu menjadi rebutan kita semua, program yang excellent lah untuk meningkatkan ke target kepresisian, automation, dan digitalisasi. Dan terakhir Pak, apa outlook dari industri permesinan di tahun 2026? 2026 kita optimis kita akan terus bertumbuh dengan masuknya kepercayaan dan keterperihakan BUMN, terutama BUMN yang sekelas PT.DI juga sudah memberikan kepercayaan kepada anggota Asimpi untuk memperbaiki mesin-mesin teknologi Cincinnati yang dulu bikin pesawat itu. Kita juga kebagian nih membuat komponen-komponen yang selama ini tidak bisa diretrofit, kita bisa bikin. Termasuk di industri pertahanan, divisi senjata pindad, memberikan kesempatan kepada kita untuk bertumbuh. Yang selama ini mungkin kita belum dapat ya, dan kita semua berharap ya program-program Presiden bidang hilirisasi dan industri ini memang terasa kepada industri dalam negeri, khususnya di anggota kami Asosiasi Industri Mesin Perkakas Indonesia.